Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Kabinet Prabowo hari ini ya saling klaim, saling memberikan masukan ya antara Menkau ya, Menteri Keuangan dengan Luhut. Luhut ini menegur Purbaya begitu soal anggaran ya MBG ya, makan bergizi gratis ya. Ada yang kemudian mengatakan bahwa dianggap ini ada suatu keretakan kabinet pada akhirnya kalau toh pada hakikatnya saling tegur sana sini begitu. Bayangkan, mulai dari Bahlil, Luhut begitu kan ya, ketua MBG di situ begitu, mulai mengkritik Menkau. Sehingga Menteri Keuangan tidak perlu nanti ngambil-ngambil anggaran yang tidak terserap. Dan itu kami ingatkan tadi sama Pak Dadan karena itu cost of fund juga. Pak Luhut bilang nggak perlu ambil anggaran tak terserapnya MBG, Menko nggak perlu ambil. Tanggapannya seperti apa, Pak? Itu kan berarti Pak Luhut udah mengakses penyerapan anggarannya. Berarti dia nilai itu udah bagus semua. Tapi kan kita tetap lihat sampai akhir Oktober. Kalau dia nggak bisa nyerap ya kepotong juga. Janganlah Pak, jangan diambillah soal anggaran itu, kata Menkau. Siapapun yang tidak produktif, mulai dari BUMN, makan bergizi gratis, uang yang kemudian tidak jalan begitu kan, kata Menkau ini, kata Purbaya ini, akan diefisiensi, akan diambil. Betul, saya kira ini langkah yang bagus begitu kan, sebagai bentuk percepatan. Saya agak respect sekali begitu kan kepada Purbaya ini. Nampaknya orang-orang yang kemudian takut begitu kan ya, di sekeliling Prabowo ini begitu ya. Sekarang ini banyak orang-orang yang takut. Ya, semuanya dipangkas begitu kan ya, karena tidak dianggap tidak produktif, tidak ada lambat untuk menangani persoalan-persoalan terhadap masyarakat dan sebagainya. Apa kata Luhut ya? Kalau bisa jangan dipotong lah. Nampaknya ada keretakan kabinet begitu. Jangan-jangan ini sudah mau pecah kongsi begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya salut begitu kan kepada Kemenkau ini begitu kan ya. Artinya tidak membebani rakyat ya dengan pungutan pajak-pajak yang kemudian dianggap bahwa pajak ini tinggi dan sebagainya begitu. Dan saya kira ini langkah yang bagus menurut saya. Karena satu-satunya Menkau yang sekarang ini berjalan sendirian begitu kan ya. Terus kemudian ingin menunjukkan bahwa saya ini bisa bekerja dengan presiden. Saya ini bisa bekerja dengan siapapun begitu kan. Tapi tidak dengan orang-orang yang hanya menghambur-hamburkan uang. Yang tidak produktif diambil oleh Menkau ini. Keren. Nampaknya Luhut ini nampaknya Luhut dan Bahlil mulai kepanasan begitu kan ya. Luhut dan Bahlil mulai panik di situ begitu. Siapa yang bisa bekerja dan siapa yang tidak? Siapa yang hanya adu otot dan sebagainya begitu. Tapi respon begitu kan, Luhut mengatakan Menko Purbaya tetap ancam ya potongan anggaran MBG jika tidak terserap. Ya Pak Luhut mengatakan jangan, katanya begitu. Ini ngeri-ngeri sedap bos. Ini ngeri-ngeri sedap. Artinya ya kalau dulu mengatakan bahwa Purbaya ini adalah mantan staf LPB, ya dengan statement-statement yang bikin publik jadi semakin yakin dan tidak tersandra, ya. Tapi kita lihat saja nanti begitu rakyat akan terus memantaunya. Siapa sekarang? Ya saya, lo. Sekarang iya, dulu iya. Tapi sekarang saya ini Menkau. Ya punya peran penting juga. Kira-kira seperti itulah. Saya ini tidak bisa diintervensi. Kira-kira seperti itu logikanya begitu. sehingga Luhut ini mulai ketar-ketir dan kepanasan. Ini setelah Bahlil kini gantian Luhut sentil Purbaya. Menkau tak perlu ngambil anggaran. Kata Purbaya, respon Luhut ya tetap potong anggaran MBG jika tak terserap hingga Oktober. Bayangkan. Itu sudah deadline yang diberikan oleh Purbaya. Bayangkan sekarang ini MBG banyak yang kemudian dianggap banyak keracunan sana sini begitu kan ya, dianggap tidak kurang produktif begitu kan, sehingga apa yang kemudian dilakukan oleh Purbaya ini langkah yang bagus. Kata Purbaya, saya ini bekerja dengan presiden, yang saya takuti hanya satu presiden memberikan kepercayaan, kalau yang lain setara begitu. Keren Pak. Nampaknya ini saya respect sekali begitu. Baru kali ini saya respect begitu. Ya bicaranya ceplas-ceplos. Bahkan DPR mengingatkan Purbaya begitu kan. Tidak mendengarkan itu. Karena yang menjalankan fungsi semuanya, gagal atau tidaknya, itu pasti ditentukan oleh Kemenkau. Mulai dari BUMN,
mulai dari apapun begitu kan. Yang tidak bisa bekerja, diefisiensi, dipecat, diganti dengan yang lain. Dirut-dirut yang kemudian sekarang ini kabarnya ketar-ketir terhadap kebijakan-kebijakan Purbaya ini sudah menandakan yang dulu mungkin enak, duduk manis, santai. Tapi sekarang diberikan program pro terhadap rakyat ini, mulai gelisah mereka. Kan ketahuan orang yang tidak bisa bekerja. Ngeri-ngeri sedap ini persoalan-persoalan ini begitu. Jadi saya kira begitu kan, langkah dari Purbaya ini sangat baik. Langkahnya saya setuju begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya secara tidak langsung ini menunjukkan bahwa walaupun Purbaya disentil berbagai apapun begitu, dia tetap santai dan sebagainya. Coba kita baca ya komentar-komentar dari netizen terlebih dahulu begitu kan, banyak sekali pro dan kontra. Ini ada orang yang kemudian pecatin orang-orang Jokowi. Nih, pecatin orang-orang Jokowi. Angkat menteri dan pejabat yang statusnya nafas ya, yang satu nafas dengan Presiden Prabowo. Barulah solid orang-orang Jokowi harus memikir dirinya. Jokowi, keluarga Jokowi, oligarki, para termol-termolnya, kata netizen ini. Ini saking kesalnya begitu kan ya. Menteri titipan ya, kerja juga kagak, cuma bisa bikin statement-statement asal jeplak. Ini salah satu komentar netizen, ada pro dan kontra. Tapi kalau menurut Profesor Mahfud MD begitu kan, dia mengatakan dia efektivitas dan efisiensi begitu. Dia mulai hantam korupsi dan ilegalitas dari perpajakan dan kepabeanan ya, kepabianan ya. Terus maju Pak Bravo ya, katanya begitu kan. Ini banyak yang kemudian yang kita lihat ya, sejak kepemimpinan Sri Mulyani hanya itu aja mereka begitu. Karena dia dekat ya dengan geng Solo begitu kan ya. Tapi sekarang Purbaya ini nampaknya ingin menunjukkan dirinya itu bisa begitu kan. Ingin menunjukkan bahwa dirinya itu bisa bekerja semaksimal mungkin. Uang kita itu ada begitu. Dari berbagai inilah yang kemudian begitu kan, orang banyak muncul narasi-narasi bahwa oh jangan-jangan nanti pecah kongsi sama kabinet. Nah, keberadaan makan bergizi gratis ini yang kemudian disorot yang sangat luar biasa. Ini sungguh menyita perhatian anggaran ya. Dampak positif dan negatifnya dari program MBG ini nyaris ya berimbang. Bahkan lebih banyak disorot hal yang negatif seperti keracunan dan sebagainya. Nah, terkait dengan ini, yang menurut Rocky Gerung sebagai pakar analisis begitu, mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto dibuat pusing hingga muncul isu keretakan kabinet. Bayangkan, kalau kabinetnya saling cakar-cakaran begitu kan, kalau kabinetnya saling sanggah dan sini, ini kan pada akhirnya tidak konsistensi satu visi dengan Presiden Prabowo di kabinet merah putih. Artinya apa? Artinya ada kepentingan-kepentingan lain pada akhirnya. Kalau toh pada hakikatnya ya seperti Purbaya ini begitu ingin memberes ini semua, silakan, gak ada masalah kalau menurut kami. Justru ini bagus. Yang penting itu adalah pro terhadap rakyat. Tapi kan realitanya sekarang banyak kritikan-kritikan dari netizen begitu kan. Jadi Prabowo ini begitu kan ya, dianggap bahwa sosok yang kemudian punya pemimpin yang tegas, namun ketegasan ini hanya terjadi pada lingkungan sistem komando aja. Hanya ketegasan di batas-batas tertentu saja begitu. Kalau semisalnya Luhut ya, terus kemudian Bahlil ya mengkritik begitu kan ya kebijakan-kebijakan Purbaya, seharusnya stop dong. Kenapa? Nampaknya Prabowo ini takut begitu. Orang kan muncul narasi-narasi itu, Pak. Masa tidak tahu bagaimana Purbaya yang bekerja sendirian sana sini begitu kan, ingin menunjukkan naik begitu sampai 7%, 8%. Saya kira ini kerja yang baik begitu. Tapi hati-hati betul ya Purbaya ini begitu. Bisa saja nyongsep begitu kan. Kalau presidennya kuat ya silakan begitu. Jadi artinya apa? Artinya secara tidak langsung begitu kan, soal makan bergizi gratis ini ya, soal MBG ini setidaknya begitu kan ya, pihak Bahlil, Luhut begitu kan seharusnya menerima ini semua begitu kan ya. Respon-respon seperti ini menunjukkan bahwa Purbaya ini sekarang ini sudah di atas angin begitu. Ini sesuai dengan undang-undang, jika ya anggaran tidak terserap maka harus dikembalikan kepada negara. Saya setuju dengan itu begitu. Daripada hanya dijadikan banjakan orang-orang atau oknum-oknum yang tidak profesional begitu kan ya. Makanya dengan adanya seperti ini, orang-orang yang tidak bisa bekerja hanya polanya sana sini begitu, mending seharusnya dipecat aja begitu. Seharusnya dipecat aja begitu. Jadi
apalagi soal keracunan dan sebagainya begitu. Ini banyak sekali hal-hal itu begitu kan. Cerita dari senior, Purbaya ini kelamaan berpikir di Marves. Walaupun ditahan lama begitu ya, Opung lebih sering ya dengerin Septian Hario Septa daripada Doi. Siapa yang gak kesel? Ini pada akhirnya orang-orang akan melihat, wah jangan-jangan ini gimana nanti begitu kan ya. Di antara menteri-menteri yang ini begitu kehadiran dia ya jadi berasa beda. Nggak cuma gayanya yang koboi, tapi juga bicaranya yang casual, jauh dari kesan formal ya. Masuk akal, nggak berbelit-belit, gampang kita pahamin. Tapi ya seakan-akan untuk kecewa ternyata cuma omong-omong doang. Semoga saja tidak, kata komentar dari netizen ya. Saat ini kepercayaan masyarakat ya pada pemimpin Pak PS mungkin ada di tangan Pak Purbaya ya. Jika Pak Purbaya yang lain berseberangan dengan beliau, masyarakat di belakang beliau justru hati-hati. Beliau dibidik dan tuduhan yang mengada-ngada. Saya yakin dan seyakin-yakinnya tergantung dari presidennya. Kalau presidennya Prabowo, saya yakin itu begitu kan, tidak bisa ditaati begitu. Tapi persoalan-persoalan seperti ini banyak realitasnya, bahwa ada yang mengatakan kalau Purbaya ini bisa memberesi begitu kan ya, terutama di BUMN yang kemudian programnya hanya itu aja, ekonominya tidak terserap kepada rakyat ya, apalagi makan bergizi gratis yang menjadi andalan program Presiden Prabowo Subianto, kalau tidak ditangani secara semaksimal mungkin, maka ini akan menjadi cikal bakal, menjadi banjaan bagi orang-orang yang punya kepentingan besar. Ada makan bergizi gratis secara fiktif katanya begitu kan, ini harus hati-hati betul. Jadi banyak keracunan sana sini, jangan-jangan atas ulah manusia, bukan karena alam, bukan karena sakit, bukan karena apa. Ini harus ada investigasi, Pak. Pak Menkau ini harus turun tangan begitu kan ya, ambil alih lagi bagaimana makan bergizi gratis ini, soal anggaran ya diefisiensi betul. Takutnya nantinya, karena kita tahu bahwa di berbagai daerah misalnya begitu kan ya, sudah banyak ya keracunan, sudah banyak hal-hal yang kemudian dianggap fiktif dan sebagainya. Ini benar hati-hati, Pak. Kalau bisa dicabut itu begitu, ganti yang lain, ya. Ganti yang lain. Siapa? Artinya ini kan uang rakyat dan sebagainya begitu kan, ya. Ini serius karena ya beliau pamor, ya Pak Prabowo dan pemerintah jadi naik. Masyarakat jadi percaya Indonesia akan baik-baik saja. Ibaratnya sekarang ya uang jatuh ke tangannya jadi ya pelit. Di saat Mbak Sri pegang semua dihambur-hamburkan meminta macam-macam dan sebagainya. Betul begitu kan. Saya kira langkah yang bagus begitu. Langkah yang bagus untuk menunjukkan bahwa pemerintahan dari Presiden Prabowo ini benar-benar bekerja dan benar-benar tepat sasaran begitu. Saya yakin dan saya yakin-yakinnya kalau ini benar dilakukan, maka orang akan menimbulkan rasa empati kepada Presiden Prabowo begitu. Nah, coba tinggal satu langkah lagi Presiden Prabowo. Satu, beresin ini semua begitu kan, orang-orang termol itu begitu. Ya biar langgeng lah, biar kita tahu bahwa pekerjaan apa yang dilakukan oleh Prabowo ini benar-benar terlaksana. Jadi jangan sampai ini diotak-atik oleh siapapun begitu kan ya. Bahkan sampai di situ Bahlil Pak Luhut begitu kan ya, sudah memberikan klarifikasi sana soal anggaran itu. Bayangkan kalau kita tahu Purbaya ini dari 71 triliun anggaran ya makan bergizi gratis, baru 13 triliun yang terserap. 57 triliun hilang di birokrasi dan administrasi. Benar nggak seperti itu, Bos? Ini kan ngeri-ngeri sedap pada akhirnya. Siapa yang mesti disalahkan kalau sudah seperti ini? Makanya dengan adanya seperti ini, jangan-jangan uangnya sudah habis. Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen begitu. Jadi kalau saya pribadi ya, tancap terus Pak. Ya, Pak Purbaya ini harus benar-benar didukung begitu. Mengapa? Karena Pak Purbaya ini sudah ceplas-ceplos ya, sudah memberikan arahan, memberikan solusi begitu, bahkan disidak sendiri begitu kan. Saya kira ini perlu diapresiasi yang sangat luar biasa, Pak. Jarang orang membicarakan masalah Purbaya ini karena dianggap masih ya dekat dengan geng Solo. Tapi nyatanya melawan geng Solo begitu. Ternyata Purbaya melawan geng Solo begitu. Begitu kuatnya di situ. Dan mungkin ini saatnya tepat Presiden Prabowo yang memberikan begitu kan ya, mengganti Menkau di situ begitu. Saya kira ini sangat tepat sekali. Sebagai bentuk perlawanan orang-orang mereka. Ternyata
Seperti yang lain begitu, sudah tahu Bahlil, Pak Luhut, seperti yang lain begitu. Sudah mulai ketar-ketir sekarang, Bos. Mulai kepanasan. Ngeri sedap. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hot dari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di-subscribe.